Jadi ku Abdul Masin Akbar itu bisa Pak Bikumar macet jalan tol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan semoga tidak pernah lupa dan bosan kita untuk mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sedemikian banyak kita nikmati, kita rasakan, kita pakai, yang jika kita bandingkan dengan kenikmatan orang-orang terdahulu, maka sesungguhnya sebagaimana yang pernah saya katakan, kita ini, kehidupan kita ini sudah mengalahkan raja-raja dahulu, mengalahkan kenikmatan dan keenakan hidup dibandingkan dengan sekelas raja atau kaisar di zaman dahulu. Bagaimana tidak? Seorang kaisar, atau kalau kaisar itu kan gelaran raja Romawi. Kalau Kisra itu gelar dari raja Persia. Kalau mana ini Najasyi itu gelar dari raja Habasyah. Atau gelar-gelar dari raja-raja Jawa. Atau apa gelar Jawa ini? Pakai ya macam-macam. Jadi mereka yang punya kekuasaan yang luas, wilayahnya luas, gitu. Tapi kalau tidur, ya tetap masih enakan kita. Ya, kasurnya masih empuan kita. Kalau mereka butuh angin, ya kalau nggak keluar rumah ya mesti pakai kipas angin. Ada yang ngipasi, dayangnya yang ngipasi. Sementara kita kan tinggal metek saja. Wis adem, kurang adem tambahi. Belum lagi AC. Nggak repot-repot. Ketika mereka ingin minum air dingin, ya harus usaha. Mau air panas harus usaha, harus godok dulu. Kalau kita tinggal mentek. Wis air panas, air dingin tersedia. Ketika mereka dalam perjalanan, walaupun seorang raja yang dikawal dan sebagainya, naik katakanlah kereta kencana yang ditarik oleh beberapa kuda perkasa, tetap jalannya tidak akan mulus, tetap akan geludak-geludak. Selain itu juga perjalanan ditempuh dengan waktu yang panjang. Sementara kita, walaupun bukan raja, ketika kita bepergian, tempat yang jauh 500 kilo atau 100 kilo bisa ditempuh dengan beberapa jam. Sudah gitu, walaupun tidak mobilnya sendiri, mobil pinjaman, adem, ada AC. Jalannya mulus, bisa ditempuh dengan jarak dekat, ada AC, adem. Gitu. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang akan kau dustakan? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Jadi walaupun kita ini sekarang ini mungkin katakanlah bukan siapa-siapa, rakyat jelata. Sesungguhnya nikmat yang Allah berikan kepada kita ini sudah melebihi raja-raja dan kaisar atau sultan-sultan
terdahulu yang mereka punya pasukan, punya wilayah. Gitu. Jika kita melihat kehidupan sehari-hari kita dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita sekalian. Maka sekali lagi, kalau kita tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dengan lisan kita yang senantiasa mengucapkan alhamdulillah, lisan kita yang selalu mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan mengagungkan diri sendiri, mengagungkan keilmuan kita, kepandaian, kegantengan kita, tapi mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lisan yang selalu berzikir kepada Allah, selalu mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati yang selalu tunduk dan patuh dengan pengakuan akan kebesaran, kedermawanan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Dan juga amal perbuatan yang semakin menjadikan kita semakin semangat untuk menjalankan syariat agama ini. Seperti sholat dan ibadah-ibadah yang lainnya. Karena sesungguhnya dengan satu keadaan kita saja itu sudah pantas kita diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita tidak bersyukur. Karena kehidupan kita ini kita bandingkan dengan orang-orang terdahulu yang kastanya tinggi gitu. Seperti raja, itu masih nikmatan kita. Saayu-ayu nih wong biyen gitu. Ya, belum ada skincare, belum ada apa meneh, gak apalah gitu. Tetep ayunan orang sekarang. Wong murid-murid saya dulu MI itu rembes-rembes, elek-elek gitu. Gede-gede ku semua ayu-ayu pinclong-pinclong. Sing ireng-ireng dari putih-putih. Ikhwani wa akhwati billah rahimani wa rahimakumullah. Maka selalu kita ingatkan kepada diri kita sendiri juga kepada antum sekalian gitu, agar senantiasa kita tidak lupa untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar kita tidak lupa untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala tambah nikmat-nikmatnya kepada kita sekalian dengan semakin baik perbuatan kita, semakin istiqomah, semakin semangat dalam beribadah dan lain sebagainya. Ya. Dari nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk juga semakin langgang nikmat yang diberikan kepada kita sekalian ini hingga kenikmatan yang sesungguhnya kelak di akhirat, yaitu nikmat surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwani wa akhwati billah rahimani wa rahimakumullah. Ya, cukupan, sudah banyak yang hadir. Kita ambil faedah, hanya beberapa faedah saja insyaallah pada pensyariatan jihad fisabilillah, perang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya syariat jihad ini juga melalui beberapa tahapan sebagaimana syariat-syariat yang lain atau syariat-syariat sebelumnya seperti sholat, puasa dan sebagainya. Maka pelajaran bagi kita sekalian agar kita di dalam melakukan sesuatu itu hendaknya bertahap. Dan hendaknya bertahap walaupun itu sesuatu yang baik, tetap yang terbaik itu adalah dengan bertahap. Tidak susu ke susu, tidak meloncat, apalagi dengan meloncat itu dengan mendolimi orang lain. Ya. Sesuatu yang baik memang sebaiknya segera dilakukan. Ya. Tapi menjadi tidak baik jika sesuatu yang baik yang ingin disegerakan itu kemudian harus mengambil hak orang lain, harus mendolimi orang lain. Contohnya apa? Pak RT, Pak Guru RT. Contohnya apa? Suatu ngono Pak Guru. Angongkon murite wae kok koyo-koyo gitu. Jawab ngono.
Ya. Mungkin kita mau berangkat ngaji, butuh cepat kan supaya tidak terlambat, itu kan suatu kebaikan. Gitu. Tapi menjadi tidak baik jika kita kesusu. Ya, cepat boleh tapi kesusu nggak boleh. Al-ajalatu minasyaiton. Terburu-buru itu dari setan. Saking cepatnya kemudian harus ngisi bensin, antri, harus nyerobot, mengambil hak orang lain, mendolimi orang lain. Jadi sesuatu yang dilakukan dengan terburu-buru, dengan tidak melalui tahapan-tahapannya, walaupun itu yang baik, menjadi tidak baik. Jadi di sini dari syariat yang bertahap ini, hendaknya dalam hidup kita itu, hendaknya kita berusaha untuk menjalani tahapan-tahapan. Ya, sebagaimana alaminya bagaimana gitu. Alaminya bagaimana? Bertahap. Mula-mula kita lahir, mungkin nggak bisa dengar, nggak bisa melihat. Kemudian mulai dengar, lihat, samar-samar. Kemudian bisanya hanya mimik susu. Itu kadang-kadang susu tertentu, nggak bisa semua susu. Setelah itu doyan gedang, duwe untu doyan lontong dan sego, terus bertahap. Kalau dipaksakan bayi kemudian kayak rawon, ya mudiar gitu. Gitu. Jadi tetap ada tahapan-tahapannya sesuai. Demikian pula ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rata-rata orang yang semangat menggebu-gebu itu rata-rata anjlok. Ya, rata-rata anjlok ataupun menyesal. Ingin meraih yang sebanyak-banyaknya, tapi akhirnya nyesal. Seperti ada seorang sahabat yang kemudian kenapa dulu kok enggak saya mengikuti seperti omongannya Nabi saja. Saya bisa puasa ya Nabi sebulan sekian kali, saya bisa baca Al-Quran ngantarkan 3 hari terus. Nabi sudah mengingatkan. Akhirnya ya menyesal di masa tuanya di mana fisiknya sudah mulai menurun. Kita melihat teman-teman kita yang menggebu-gebu Masya Allah. Ketika mendapatkan hidayah sunnah ini, Masya Allah, berubah total. Ya, tapi kemudian langkah-langkahnya ini kemudian tidak bertahap, nyusu-nyusu. Dalam dakwanya juga demikian. Istrinya langsung dipaksa, harus pakai cadar. Belum punya ilmu, diharuskan pakai cadar. Geger. Gak pernah senyum lagi dengan anak-anaknya. Karena dia menuntut harus begini. Akhirnya futur. Ya, akhirnya futur capek sendiri. Capek harus berantem dengan istri yang belum punya ilmu. Gitu. Langsung dihukumi. Padahal di dalam dakwah juga ada tahapannya. Ada suatu kaidah yang dulu kita belajar dalam fikih dakwah, at-ta'rif qabla taklif. Ya, at-ta'rif qabla taklif. Jadi dikenalkan dulu sebelum dikasih hukuman. Ini nggak punya ilmunya kalau jilbab itu wajib, kalau sholat itu wajib. Kemudian main langsung kafir aja. Kafir kamu, Wahabi kamu. Jadi orang udah mengerti akhirnya ya geger terus. Akhirnya kalah capek, gitu. Akhirnya gak ngaji. Ternyata itu ada beberapa. Yang awal mulanya masa semangat, kita lihatnya aja seneng merasa kalah gitu. Langsung jenggotan, langsung hitam baduke, langsung pakaiannya diketoi, langsung insyaallah gitu. Kita salut gitu. Tapi yang benar-benar seperti itu, yang buru-buru seperti itu, ya, yang tidak bertahap dengan ilmu yang diketahui. Gitu. Kalau ikut ngaji gini harus berubah begini gitu, padahal dia belum punya ilmunya. Ya akhirnya ya futur. Jadi sesuatu itu kalau dilakukan secara bertahap, insya Allah akan baik. Dan demikian pula di dalam dakwah. Kayak ngaji julid, pengen di masjid, pengen di opo, gak usah. Khawani wa akhwati billah rahimani wa rahimakumullah. Itu paling tidak pelajaran kenapa syariat Islam itu bertahap, termasuk dalam hal ini adalah jihad fisabilillah. Yang kedua, pelajaran yang kedua yang bisa kita dapatkan,
Syariat jihad disyariatkan pada waktu yang tepat dan Allah yang lebih tahu. Ya, dan Allah yang lebih tahu. Karena sesungguhnya kalau seandainya sejak awal dalam periode Mekah itu jihad sudah diwajibkan atau sudah dibolehkan. Karena para sahabat waktu itu semangat. Dia mengatakan kepada Nabi, "Wahai Nabi, dulu kami ini mulia di masa jahiliyah. Kenapa sekarang kita masuk ke dalam agama Islam kok malah terhina? Digini-ginikan, dibully dan sebagainya. Kok diem aja? Kayak nggak punya kehormatan. Ayo lawan tuh Nabi." Kira-kira. Saya berani, kita juga berani, teman-teman berani. Tapi kata Nabi, kita belum diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sabar, belum waktunya. Gitu. Dan Allah Subhanahu Wa Taala yang lebih tahu. Kadang-kadang apa yang kita anggap baik belum tentu baik. Allah yang tahu. Asa antakrahu syai'an fahuwa khairul lakum wa asa antuhibbu syai'an fahuwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Bisa jadi kamu membenci sesuatu padahal sesungguhnya dia baik bagimu. Ketika diperintah jihad, wah ini gimana ini? Harus perang. Lah kayak kawin nih. Bojo cek enom nih, maksud tinggal jihad nyawa pas siji. Anak cek cilik-cilik. Mungkin kita membenci kewajiban ini. Padahal sesungguhnya itu baik bagimu. Dan itu berlaku dalam perkara apa saja. Di dalam menjalankan agama ini, terkadang kita menganggap sesuatu itu nggak menyenangkan, nggak baik untuk kita. Padahal sesungguhnya itu adalah baik bagi kita. Dan terkadang kita menyukai sesuatu. Nah, padahal sesungguhnya itu tidak baik bagi kita. Wa asa an tuhibbu syai'an fahuwa syarrul lakum. Bisa jadi kamu menyukai sesuatu padahal sesungguhnya sesuatu itu tidak baik bagimu. Karena kita menganggap apa yang kita baik itu mesti baik gitu. Akhirnya akeh calon sing kendat. Akeh cawe itu sing kendat gara-gara putus cinta. Nah, aku nih gak kawin mbek Pak RT ku. Gak iso urip bang. Kok daru agak jadi. Pak RT sudah dijodohkan dengan Bu RT. Nah, akhirnya kendat. Banyak orang yang bunuh diri gara-gara ya seperti itu. Menganggap apa yang dia anggap baik itu mesti baik. Padahal sesungguhnya kita tidak tahu. Kedepannya itu bagaimana kita tidak tahu. Makanya Allah tegaskan, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang tahu, kamu tidak tahu. Di dalam berdoa juga begitu. Ya, kita berdoa yang kita anggap baik, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta rumah, minta mobil, minta ini. Wah, kalau saya sudah punya rumah, saya nggak akan kerja ngoyo-ngoyo. Saya kerja begini-gini supaya bisa punya rumah. Supaya ada ayupan untuk anak dan istri saya. Supaya istri saya nggak selingkuh golek lanangan liyo. Misalnya, supaya anak saya kerasan di rumah, nggak nonggo. Omahku elek. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala, minta rumah sing wapi. Minta kendaraan. Wah, saya punya kendaraan yang bagus. Wah, angkut kabeh wayahe ngaji. Nek ndi bodali kabeh. Wong aku di mobil loh. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah Subhanahu wa taala belum mengabulkan. Ya, belum mengabulkan. Sementara kita menganggap itu sesuatu yang mesti baik. Akhirnya apa? Malas berdoa. Malas meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal di antara faktor tidak terkabulnya doa adalah putus asa di dalam berdoa. Selain itu, apa? Kita terlalu menganggap baik apa yang seakan-akan kita tahu hari esok. Kita mesti tahu. Padahal sudah banyak contoh. Teman-teman yang kiri ngaji di seragam. Gak di penggawean ngaji di seragam. Balang mesti di penggawean malah gak ngaji. Jamaah yo kari terus. Konser terus. Kasih pekerjaan. Ya kan? Ketika gak punya pekerjaan.
Berdoa Masya Allah, khusyuk. Setelah punya pekerjaan, nggak pernah berdoa kepada Allah SWT. Ya, baik. Nah, ini kadang-kadang doa itu ditunda oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu kadang-kadang tidak langsung dikasihkan. Supaya kita tahu bahwasanya apa yang kita anggap baik itu belum tentu baik untuk kita. Tapi orang berdoa itu tidak ada ruginya. Ya, tidak ada ruginya. Karena Rasulullah SAW mengatakan orang berdoa itu bisa jadi dia dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala langsung. Tidak langsung ya si isu. Berdoa jaluk pitik, kuntara gitu. Mungkin si isu orang sing ngeteri mungkin setahun bisa jadi. Ya. Jadi kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama bisa dikabulkan langsung oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun mungkin waktunya agak tapi dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam masa dekat-dekat. Bisa jadi doa yang kita panjatkan itu menjadi penebus dari musibah yang semestinya menimpa kepada kita. Jadi Allah tukar dengan musibah yang sudah tercatat bagi kita akan kena musibah. Itu digantikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan permintaan kita ini. Makanya ini jaluk Allah Subhanahu Wa Taala itu nggak usah tanggung-tanggung. Nggak usah tanggung-tanggung. Gak usah malu-malu, gak usah bosan-bosan. Kadang-kadang kita yang merasa gak enak. Sudah dikasih gini nikmat ini rasanya kayak rojo, kok cek jaluk aja gak enak. Ini perasaan kepada manusia, bukan perasaan kepada Allah. Jadi jangan merasa tidak enak karena seringnya minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala atau merasa kurang beradab. Kok saya merasa kurang beradab ya? Sudah dikasih Allah begini. Tidak dikasihkan yang lain, sudah dikasih Masya Allah. Tapi kok cik minta terus, kok kurang beradab rasanya. Itu kepada manusia. Ketika kita sudah dikasih ini, kasih ini, ijek ngerecek jaluk kayak kurang beradab. Tapi kepada Allah nggak begitu. Allah itu berbeda dengan manusia. Kalau manusia sering kita mintai, dia marah. Ya, dia nggak suka. Tapi kalau Allah Subhanahu Wa Taala semakin banyak, semakin sering kita minta, Allah semakin suka. Berarti kita telah menunjukkan penghambaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada kelain hati, hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala seringnya. Berarti kita percaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala itu mampu memberikan apa yang kita minta. Berarti kita senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kata Nabi, ad-doa wal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Kalaupun belum dikabulkan atau tidak dikabulkan, kita masih tetap beruntung mendapatkan pahala dari ibadah yang kita lakukan. Jadi terkadang Allah Subhanahu Wa Taala kabulkan doa kita sesuai dengan permintaan kita, Allah kasih. Terkadang doa kita itu menjadi pengganti dari musibah yang semestinya menimpa kepada kita. Ketika kita minta mobil, minta omah sing wapi regane pirang M gitu. Kemudian itu menjadi penebus dari musibah yang semestinya menimpa kepada kita yang kira-kira biayanya segitu. Semestinya kita ini ketabrak becak sampai gegar otak biayanya 2M. Kita minta omah regane 2M sudah ya, sesuai. Nah, itu minta sandal juga bisa nebus. Ya, terkadang juga doa itu disimpan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Diberikan kelak ketika kita di akhirat. Allah yang tahu kebutuhan kita dibandingkan kita sendiri. Ketika Rasulullah SAW menjelaskan itu, kata sahabat, kalau gitu saya akan berdoa terus. Saya nggak akan bosan berdoa terus. Kata Rasulullah, Allah tidak akan bosan untuk memberimu. Allah tidak akan lelah untuk memberikan kepadamu apa yang kamu minta. Allah tidak akan bosan untuk mendengar keluh kesahmu. Makanya kata Umar bin Khattab, saya itu tidak khawatir jika doa saya itu tidak dikabulkan. Yang saya khawatirkan adalah ketika saya sudah malas untuk berdoa.
Kenapa? Karena tidak ada ruginya. Untungnya iya ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita telah diajari oleh Rasulullah SAW dalam agama ini banyak berdoa. Bukannya di waktu kita sholat kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ihdinas siratal mustaqim atau doa rukuk, doa sujud dan sebagainya. Yang semua itu adalah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi di waktu-waktu dan kondisi tertentu juga Rasul ajarkan doa. Mau naik kendaraan, doa, minta keselamatan kan. Mau masuk rumah, berdoa. Bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, wa ala rabbina tawakkalna. Ya, dengan menyebut nama Allah kami masuk, dan dengan menyebut nama Allah kami keluar, dan kepada Allah kami bertawakal, berserah diri. Kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala di situ. Memasrahkan keselamatan pada Allah Subhanahu wa taala ketika kita masuk dan keluar rumah. Minta perlindungan kepada Allah. Kita berzikir ketika di kendaraan, minta diselamatkan, dijaga dalam perjalanan. Mau masuk WC juga ada doanya. Minta perlindungan dari setan laki-laki, setan perempuan. Mau jima dengan istrinya juga ada doanya. Apa doa Pak RT? Wallahu a'lam bishawab. Ini Mimi durung hafal mesti ini. Apa mesti hafal? Apa kok, Pak? Iya. Praktek bolak-balik tapi ilingi pas HP tok, Pak. Saya gini ki lali. Jadi secara tidak langsung kita diajari untuk selalu ingat kepada Allah, selalu butuh kepada Allah, selalu minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Iki mau jurusan itu kondi wis teko doa. Gak nyambung gitu ini bahasa nih. Apa mau? Waktu yang tepat ya. Jadi jihad itu disyariatkan pada waktu yang tepat dan Allah Subhanahu wa taala yang tahu, kita tidak tahu. Kita tidak bisa kita bisa mengambil sebuah pelajaran kalau seandainya jihad itu kemudian disyariatkan ketika di masa-masa di Mekah di mana kaum muslimin masih 10-20 orang. Ini saya sejak awal dakwah ini sudah habis. Ini hitungan manusiawi, ya hitungan manusiawi. Kita hanya beberapa gelintir orang ini, kemudian harus menghadapi satu kampung masyarakat yang menentang dari orang-orang kafir Quraisy. Gitu. Seandainya para sahabat yang beberapa gelintir gitu, kemudian disyariatkan jihad yang itu harus dilakukan, maka kita tidak bisa bayangkan atau kita bisa mengambil pelajaran habislah kita. Oh nggak percaya ya Allah ini, gitu. Ini hitung-hitungan manusia, ya ini hitungan manusia, manusiawi, alami. Dan kita berjalan di atas aturan yang alami seperti ini dari Allah Subhanahu wa taala. Niscaya dakwah ini sejak awal akan habis. Dan tidak ada lagi orang mengamalkan syariat sabar. Tidak ada orang mengamalkan syariat sabar. Maka di saat seperti itulah kita menjalankan syariat sabar. Ya, ketika dalam kondisi sempit, kondisi ini sabar, ketika senang bersyukur kan begitu. Keadaan orang beriman itu. Dan isinya dunia kan seperti itu. Jika tidak menang kalah. Jika tidak untung ya buntung. Kondisi jika di atas ya di bawah. Itulah kondisi dunia ini. Dan seorang mukmin itu bisa mensikapinya dengan tepat, dengan baik. Sehingga Rasulullah SAW katakan ajaban di amril mukmin, sungguh mengherankan keadaan orang yang beriman. Sungguh mengagumkan keadaan orang-orang beriman itu. Dan tidak ada orang yang bisa melakukan seperti itu kecuali orang beriman. Wa madzaka illa lil mu'min. Dan tidak ada yang bisa melakukan seperti itu kecuali orang yang beriman. Apabila Allah Subhanahu wa taala timpakan kepadanya kesusahan, kesulitan, sabaro wa kana khairul lahum. Dia bersabar dan itu adalah khairul lahum, baik bagi mereka. Dan apabila Allah Subhanahu wa taala timpahkan kebaikan, kebahagiaan, kemenangan, sakaro, dia bersyukur,
wa kana khairul lahum, dan itu baik bagi mereka. Jadi dalam situasi apapun, orang mukmin itu adalah orang yang bisa menyesuaikan diri dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ketika dalam kondisi di Mekah ada orang masih sedikit, belum punya kekuatan, iman juga baru tumbuh, belum ada syariat jihad, Rasulullah SAW hanya menghibur, bersabarlah, kita belum diperintahkan. Jadi sesuatu yang syariat yang harus dilakukan adalah bersabar, menahan diri dari marah dengan melampiaskan nyabut golok, nyabut pedang, nebas kepala. Menahan diri dari mengatakan kalimat-kalimat. Menahan diri dari tangan yang mukul-mukul. Menahan diri dari kaki yang mendupak-dupak. Menahan diri dari hati yang gerundel, geludakan. Sabar. Allah yang lebih tahu kapan yang tepat. Dan ketika kaum muslimin sudah di Madinah, sudah punya kekuatan, ada tahapannya dalam syariat ini. Mula-mula tidak langsung wajib. Mula-mula tidak langsung wajib. Ketika ini boleh membalas, dan gitu. Ketika disakiti boleh membalas, belum wajib. Sampai pada diwajibkan berperang. Jadi ada tahapan, dan kita apa yang kita anggap baik belum tentu baik. Kita harus senantiasa bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah jadikan suatu pasti itu baik bagi kita. Kemudian ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Peperangan yang dilakukan oleh orang-orang yang beriman berbeda sifatnya dengan peperangan yang dilakukan orang-orang kafir. Kalau orang-orang kafir, dia berperang untuk dunia. Kalau orang-orang yang beriman, dia berperang untuk akhiratnya. Orang-orang Islam, orang-orang yang beriman, berperang untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang kafir berperang untuk meninggikan panji-panji duniawi, panji-panji kesukuannya, panji-panji kebangsaannya. Ya. Ini yang beda kan? Orang-orang Islam berperang untuk meninggikan kalimat Allah. Agar supaya masyarakat mendapatkan rahmat dengan Islam ini. Orang Islam berperang untuk menjaga orang-orang yang masuk Islam sehingga aman. Jadi peperangan yang dilakukan kaum muslimin itu adalah untuk memberikan rasa aman bagi orang-orang yang ingin masuk Islam. Sehingga tanpa ada rintangan, tanpa ada halangan. Kalau suatu wilayah itu, orang mayoritasnya bukan orang Islam, mau masuk Islam sesuatu yang berat. Apalagi di zaman itu. Di Mekah, sulit. Maka ketika Mekah dibebaskan, dibuka, aman orang. Berbondong-bondong orang masuk Islam. Yang asalnya orang mau masuk Islam takut nggak jadi. Orang masuk Islam sembunyi-sembunyi, diliputi kekhawatiran. Tapi dengan Islam masuk di suatu wilayah, maka orang berbondong-bondong masuk Islam, senang menampakkan keislaman, juga senang siar-siar Islam dihidupkan, senang. Tidak ada rintangan. Ini apa namanya? Peperangan di dalam Islam. Jadi tujuan jihad fisabilillah dalam Islam adalah mewujudkan kedamaian, keadilan, menegakkan kebenaran hingga benar-benar Islam menjadi rahmat bagi seluruh alam. Jadi rahmat bagi kaum muslimin, tenang di dalam menjalankan syariat Islam. Ya. Rahmat bagi orang-orang kafir, mereka tidak diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kekafirannya. Sebagaimana umat-umat sebelum Nabi Muhammad SAW, ada kaum Ad, kaum Samud,
dan kaum-kaum yang lain dari umatnya nabi-nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana mereka mengingkari Allah Subhanahu wa taala, Allah azab. Tapi dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat bagi semesta alam. Ya, sebagai semesta alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami utus engkau Muhammad kecuali membawa rahmat bagi sekalian alam. Dan Islam ini agama rahmatan lil alamin. Kalau seandainya bukan karena rahmat yang Allah berikan pada agama Islam ini sebagai rahmatan lil alamin, maka orang-orang yang kafir terhadap Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan azab sebagaimana umat-umat sebelum umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingkar azab, ingkar siksa, hujan batu, Qarun tenggelamkan. Ya kan? Qarun tenggelamkan. Apa lagi? Kaum Ad, kaum Samud. Kaum apa lagi? Ya, kaumnya Nabi Lut dan lain sebagainya. Demikian pula yang di Indonesia ada desa Legetang, ya, di balik gunungnya, gitu. Di belakang gunung, orang-orang yang mengingkari Allah Subhanahu wa taala, mengingkari syariat Allah. Jadi rahmat bagi sekalian alam. Kalau ada seperti itu sekarang ini ya peringatkan. Enggak dihabiskan semua. Rahmat. Allah Subhanahu wa taala, alladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah walladzina kafaru yuqatiluna fi sabilit taghut. Ini membedakan peperangan yang dilakukan orang-orang Islam dengan orang-orang kafir. Alladzina amanu, orang-orang yang beriman, yang betul-betul imannya, yuqatiluna fi sabilillah, mereka berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Walladzina kafaru, sementara orang-orang kafir yuqatiluna fi sabilit taghut, mereka berperang di jalan taghut. Faqatilu awliya asyaitan, maka perangilah ya penolong-penolong syaitan, wali-walinya syaitan. Inna kaida syaitani kana dhaifa, sesungguhnya tipu daya setan itu sungguh lemah. Membedakan. Dan di dalam peperangan di dalam Islam itu bukan seperti perangnya orang kafir yang hawa nafsu. Ya. Orang yang berperang dalam Islam ya tadi, untuk meninggikan kalimat Allah, untuk menjaga perdamaian, keadilan, keamanan, terutama bagi orang yang ingin memeluk Islam, ya, sehingga tidak ada rintangan, atau orang yang sudah masuk Islam sehingga tidak ada gangguan. Itu menunjukkan untuk memberikan rahmat bagi semesta alam. Orang yang sudah masuk Islam, penguasa yang masuk Islam, dia tetap menjadi penguasa. Orang yang ingin tetap menegakkan berpegang teguh dengan akidahnya, dengan agamanya, dipersilahkan. Tapi harus tunduk kepada aturan Islam. Ada orang Islam bayar pajak, kamu ya baru peti, akan mendapatkan keamanan seperti orang-orang Islam. Damai. Tegakkan syariat Islam. Siapapun sama di mata hukum Allah. Siapa yang membunuh maka dikisos. Siapa yang mencuri sampai batas tertentu dipotong tangannya semua. Bukan hanya untuk yang orang-orang bawah, tapi pejabat-pejabat pun akan ditegakkan hukum seperti itu dia sehingga melanggar syariat hukum Islam. Tidak karena hawa nafsu. Ya, tidak karena hawa nafsu. Oleh karena itu penegakan syariat Islam juga dari penguasa, bukan dari diri pribadi. Kalau diri pribadi nafsu balas dendam oleh penguasa. Maka di dalam peperangan di dalam Islam tidak boleh ada aturan-aturannya. Ya, tidak boleh membunuh anak-anak, tidak boleh tebang-tebang pohon, tidak boleh membunuh orang-orang yang ada di tempat ibadah mereka. Rasulullah katakan qatilu man kafara billahi. Perangilah orang-orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Aghzu wala taghru. Perangilah mereka dan jangan melampaui batas. Mutilasi misalnya gitu.
Gregeten aku kapokmu kapan inginane aku kok. Saiki kesempatan gak siji mbek siji ayo mati wis digorok, diketok-ketok, dimutilasi. Ndase diuncal-uncalno. Enggak ada begitu dalam Islam ya. Enggak boleh berlebih-lebihan. Dan juga jangan lari dari peperangan. Dan juga jangan membunuh anak-anak. Wala taqtulu walida. Dan jangan membunuh anak-anak, wanita, orang tua yang mereka tidak ikut berperang. Wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-dinu lillah. Dan perangilah mereka itu hingga tidak ada lagi fitnah. Wa yakuna ad-dinu lillah. Dan agama itu semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah tujuan peperangan di dalam Islam yang tidak sama dengan tujuan dari peperangan selain Islam. Selain itu, dengan tahapan-tahapan dalam pensyariatan jihad atau perang tadi, juga semakin jelas bagi kita bahwa Islam itu tidak disebarkan dengan pedang. Ya, tidak disebarkan dengan pedang. Kita tahu dari tahapan-tahapan itu Nabi SAW berdakwah awal mula nggak langsung pakai pedang. Ya, dengan menyampaikan. Dan para sahabat masuk Islam bukan karena diacungi pedang. Ayo mlebu Islam, kalau mlebu Islam tak horok, tidak ada begitu. Atau diiming-imingi dengan kekayaan, Nabi nggak punya apa-apa. Jadi Islam itu tidak seperti yang orang-orang di luar Islam yang benci dengan Islam ini, baik yang orang kafir ataupun orang-orang yang katanya orang Islam, tapi dengan syariat Islam benci. Kalian mengatakan bahwa Islam itu disebarkan dengan pedang. Islam itu disebarkan dengan pedang. Kemudian enak Islam di sini aja, Islam di sana itu pakai pedang. Islam itu pakai dari Nabi. Ini tidak benar karena kita tahu jika kita baca sejarah ketika Nabi SAW menyampaikan Islam ini tidak langsung pakai pedang. Justru pakai pedang itu pun bertahap ketika sudah di Madinah. Tapi dakwah itu sudah dimulai sejak dari Mekah. Dengan penyampaian, ya, dengan nasihat. Sampaikan dan banyak masuk Islam bukan karena pedang. Nah, ketika di Madinah baru ada syariat. Setelah kaum muslimin sudah kuat, sudah banyak, baru ada syariat itu pun bertahap. Maka itu semua menunjukkan bahwasanya Islam itu tidak disebarkan dengan pedang. Ya, justru ketika pedang itu pun ada aturan-aturannya dalam perang di dalam Islam, tidak main bunuh saja. Dan ketika Islam itu menyerang, itu juga dalam rangka untuk agar damai, agar tenang, keadilan terjaga. Karena tidak ada keadilan kecuali dari Islam. Agar rahmatan lil alamin pada Islam itu bisa dirasakan oleh semuanya. Akhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, barangkali itu beberapa faedah yang mungkin bisa kita sampaikan pada malam ini ya, tentang syariat jihad fisabilillah. So, pada pertemuan berikutnya kita masuk pada bahasan yang panjang, yakni dalam perang Badar Kubro. Ya, mungkin ada ditanyakan Pak RT? Setelah tadi ditanya, sekarang Pak RT kasih kesempatan untuk bertanya. Kalau tidak ada, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.